Halo sahabat YouTube, karena banyak banget yang request ke saya gimana cara edit video short menggunakan HP. Nah, dalam video ini saya akan jelaskan step by step gimana cara edit video short menggunakan aplikasi CapCut. Tidak hanya itu, saya akan jelaskan juga gimana cara upload video short menggunakan HP dan sekaligus saya jelasin gimana ganti thumbnail video shortnya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan aplikasi CapCut ya. Ini aplikasinya. Buat teman-teman yang belum punya aplikasinya, teman-teman bisa download di Play Store ya. Teman-teman tinggal tuliskan saja CapCut. Nah, ini kebetulan saya sudah download aplikasinya. Kita langsung aja tekan buka. Nah, kemudian nanti tampilan awal dari aplikasi CapCut itu seperti ini ya. Di bagian bawah ini ada beberapa proyek yang udah pernah kita buat ya, atau yang udah pernah kita edit sebelumnya. Karena di sini kita akan membuat proyek baru, teman-teman tinggal tekan aja nih, proyek baru. Nanti otomatis teman-teman akan memilih video mana yang akan diedit. Pastikan videonya dalam kondisi potret ya, hasil rekamannya tuh potret ataupun berdiri. Nah, kemudian nanti langkah selanjutnya, tampilan awalnya itu bakal seperti ini ya. Jadi setelah teman-teman tekan tombol proyek baru tadi, teman-teman bakal melihat tampilan awal dari aplikasi CapCut-nya itu seperti ini. Nah, jadi di sini tombolnya itu banyak banget ya, ataupun menu-menunya itu banyak banget. Tapi di sini saya akan tunjukkan cara-cara yang paling simpel aja untuk kita membuat video short untuk di YouTube. Pertama biasanya yang kita lakukan adalah memotong video ya. Jadi untuk memotong video caranya gampang, teman-teman tinggal geser aja pada bagian mana yang akan dipotong. Ya, misalkan di sini saya pengen memotong pada bagian akhir ya. Saya play dulu videonya. Nah, misalkan sampai sini. Nah, misalkan sampai sini saya ingin memotong videonya. Caranya, teman-teman tekan pada bagian video ini. Nah, kemudian nanti kan ada nih garis putih berdiri. Artinya sampai di sini kita akan memotong videonya. Caranya tinggal kita tekan tombol bagi di bagian bawah. Nah, dia sudah terbagi. Artinya dia sudah terpisah. Nah, karena kita pengen memotong pada bagian belakang, kita tinggal tekan aja bagian belakang videonya. Nah, sampai muncul pada bagian putih seperti ini ya. Kalau sudah, kita tinggal tekan tombol hapus yang ada di sini. Maka dia sudah terhapus. Artinya kita sudah berhasil memotong videonya. Jadi tergantung teman-teman motongnya di mana. Mau motong di awal, di tengah, caranya sama. Tinggal tekan aja videonya, kemudian tentukan posisinya dan pilih tombol bagi. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan subtitle. Karena kan di video short saya itu ada subtitlenya ya. Kalau teman-teman sering lihat video short yang saya buat itu ada subtitlenya. Caranya gampang banget, itu adalah subtitle otomatis saat kita mengedit di CapCut ini. Caranya, teman-teman pastikan posisinya seperti ini ya. Menu-menunya sudah muncul. Kalau belum muncul menu seperti ini, teman-teman tinggal tekan aja layar kosong warna hitam di sini. Kalau udah, di sini ada teks. Kemudian kita pilih keterangan otomatis. Selanjutnya di sini kita pilih yang suara asli. Dan kalau teman-teman pakai CapCut yang berbayar, teman-teman bisa menggunakan yang ini, keterangan dinamis, tinggal diaktifkan. Tapi karena di sini CapCut-nya saya tidak yang berbayar, artinya hanya untuk penggunaan biasa, kita langsung tekan aja mulai. Maka kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti subtitle itu bakal muncul dengan sendirinya. Nah, di sini udah muncul nih ya subtitlenya. Ini yang warna coklat ini adalah subtitlenya. Kita bisa geser-geser seperti ini. Kalau teman-teman misalkan ada kata-kata yang salah di bagian subtitlenya, kita tinggal tekan 2 kali aja nih pada bagian ini. Jadi kalau kita play sementara, kira-kira hasilnya seperti ini. Tuh, jadi gampang banget kan, subtitlenya itu mengikuti apa yang kita ucapkan. Tapi biasanya sih jarang terjadi kesalahan ya. Tapi kalau ada kesalahan, coba teman-teman cek lagi. Caranya gampang, kalau mau ngeditnya tinggal ditekan 2 kali. Misalkan tekan 2 kali seperti ini, maka nanti teman-teman bisa edit pada bagian ini. Kita tinggal edit lagi kalau ada kata-kata yang salah. Kalau udah, tinggal tekan checklist aja. Nah, di sini karena subtitlenya ini masih seperti ini kan masih kurang jelas ya. Kita masih bisa mengedit untuk jenis fontnya ya, ataupun jenis hurufnya. Caranya kita tekan dulu layar kosong warna hitam di sini agar dia kembali ke menu seperti ini. Kemudian kita tinggal pilih aja salah satu subtitlenya. Misalkan yang dari awal ini ya, subtitle yang dari awal ini kita tekan. Maka nanti di bawahnya itu ada tulisan gaya. Kita tekan. Nah, di sini ada banyak banget efek ya. Dari mulai jenis hurufnya, gayanya seperti apa, efek, gelembung, animasi gitu ya, banyak banget.
Biasanya saya menggunakan yang paling bawah nih, ya jenis hurufnya yang paling bawah. Kalau udah, kemudian saya pilih yang gaya. Di sini ada gaya. Nah, di sini ada banyak nih. Kalau kita pilih seperti ini, maka perhatikan subtitle-nya berubah. Nah, biasanya itu saya menggunakan yang warna putih ataupun warna hitam. Tergantung selera kita masing-masing. Tuh, seperti ini. Jadi beda-beda ya. Tuh. Jadi dengan adanya subtitle yang kita buat ini, kemungkinan penonton itu akan betah ataupun nyaman melihat konten kita gitu. Jadi ini kelihatan sepele tapi sebenarnya penting banget ya untuk konten kita. Ini berlaku untuk teman-teman yang konten panjang juga ya, kalau ngedit konten panjangnya di aplikasi CapCut ini. Nah, misalkan ini udah saya pilih nih. Kalau udah, tinggal checklist aja. Nah, di sini kita masih bisa sesuaikan. Teman-teman tinggal geser sesuai dengan di mana posisinya. Nah, kalau saya pengen dibesarin dikit misalkan. Tuh, tinggal kita besarin misalkan seperti ini. Posisinya di mana? Di sini misalkan. Nah, kalau udah kita tinggal tekan aja layar kosong yang hitam seperti ini. Tuh, udah jadi seperti ini, artinya subtitle kita itu sudah selesai. Nih, misalkan dia kebesaran seperti ini, berarti kita tinggal tekan lagi subtitlenya. Kemudian bisa kita kecilkan. Kita kecilkan lagi. Ya, sesuaikan aja lah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, setelah subtitle, maka di sini kita akan menambahkan gambar ya. Jadi kan biasanya di video short saya itu ada gambar yang muncul nih. Saya akan nunjuk ke atas nih, biasanya kan di atas ada gambar. Nah, cara memasukkan gambarnya itu teman-teman tinggal kembali dulu nih. Ini tombol kembali di CapCut itu di sini ya, tombol kembalinya. Kita kembali. Nah, ini adalah menu awalnya. Jadi kita kembali ke menu awalnya itu seperti ini. Kita pilih yang overlay. Nah, kemudian di sini tinggal tekan tambahkan overlay, kemudian kita cari gambar di dalam galeri HP kita. Misalkan ini gambar yang akan saya masukkan, kita tinggal tekan tombol tambah di pojok kanan bawah. Maka secara otomatis gambarnya itu akan masuk ya. Nah, di sini gambarnya kalau pengen kita geser, itu tinggal gampang, kita tekan dulu layar kosong hitam. Kemudian ini tinggal kita geser. Tekan lama, kemudian itu bisa kita geser. Tekan lama gambarnya, kemudian itu bisa kita geser ke kanan dan ke kiri. Ya, misalkan seperti ini. Nah, karena di sini menutupi wajah saya, maka kita tekan lagi pada bagian gambarnya. Dan di sini kita bisa geser ya. Kita geser, bisa kita kecilkan dan kita besarkan, tergantung teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, di sini gambarnya udah masuk. Nah, kemudian untuk menampilkan gambar ini sepanjang durasi video, ya teman-teman tinggal tarik aja nih di bagian ini, kita tinggal tarik aja nih. Tuh, kita tinggal tarik sampai akhir video. Kita tarik sampai akhir video. Tergantung teman-teman ya, kalau nggak mau sampai akhir video juga nggak apa-apa, ini tergantung. Memotongnya juga sama, kalau seandainya pengen motong gambar sama dengan memotong video tadi. Tuh, misalkan seperti ini. Nah, di sini biar lebih bagus lagi, kita tambahkan animasi pada bagian gambar ini. Caranya kita tekan gambarnya lagi. Kemudian nanti di bagian bawahnya itu ada animasi. Tekan. Dan kita pilih animasi masuk ya. Kemudian biasanya di sini, ini kalau yang pro ya. Kalau teman-teman pakai ini berarti berbayar, ini yang pro. Kemudian kita pilih yang ini. Saya biasanya pakai yang ini. Tuh, seperti itu. Kalau udah tinggal checklist aja. Nah, jadi nanti kalau di play dia tuh kira-kira seperti ini. Tuh, jadi bebas aja sih animasinya mau seperti apa teman-teman, itu bebas. Yang penting begitu cara memasukkan gambar di dalam aplikasi CapCut ini. Cara motongnya sama seperti motong video, tinggal tekan aja gambarnya, tinggal bagi. Nah, di sini kan teksnya tadi terkunci ataupun di bagian paling atas kan teksnya. Cara mengembalikan teksnya itu gampang, tinggal kembali lagi ke menu awalnya, kembali di bagian ini. Tuh. Jadi kalau kita tinggal tekan teks ya, maka dia akan turun nih. Itu. Jadi kalau kita kembali, kita tekan yang overlay, nih overlay yang tadi yang gambar, maka dia akan turun yang gambar ini. Tuh, jadi kalau seandainya hilang jangan panik. Cara menurunkannya itu seperti itu, menampilkannya ya. Tinggal kembali dulu, kita mau menampilkan apa? Kalau mau menampilkan overlay atau gambar tadi ya berarti tinggal tekan overlay, maka dia akan turun. Gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan audio ataupun background. Jadi video short kita itu kalau ada backgroundnya kan lebih enak untuk dilihat gitu ya. Caranya gampang, tinggal kembali dulu ke menu awal seperti ini, kemudian kita pilih audio. Nah, di sini kita pilih yang suara.
Kemudian nanti tampilannya seperti ini, kita pilih yang gambar ini, gambar berkas ya. Nah, kemudian di sini kita pilih yang dari perangkat. Selanjutnya di sini tinggal geser aja, tinggal cari aja backsound ataupun audio yang udah teman-teman sediakan. Kalau teman-teman pengen play dulu backsoundnya, tinggal tekan pada bagian judulnya. Karena di sini saya udah tahu ini backsoundnya, kita tinggal tekan tanda plus. Maka dia sudah masuk. Dan sini posisinya masih kurang pas, kita tinggal tekan lama dan tahan, dan bisa kita geser ke awal. Kemudian ini pasti backsoundnya terlalu besar gitu kan. Maka untuk menurunkan volumenya, kita tekan lagi backsoundnya. Kita akan menurunkan volumenya. Di sini sudah kita tekan backsoundnya, maka muncul volume. Kemudian di sini kita tinggal turunkan volumenya sesuai dengan kebutuhan. Biasanya sih saya pakai di angka 7 ya. Tergantung backsoundnya juga. Kalau udah tinggal checklist. Oke, jadi di sini udah beberapa elemen yang kita masukkan ya, dari mulai videonya sudah, kemudian gambarnya juga sudah, subtitlenya juga sudah, backsoundnya juga sudah. Maka terakhir kita akan menambahkan bingkai. Sebenarnya kalau nggak dikasih bingkai sih nggak apa-apa juga ya. Tapi di video short saya itu saya kasih bingkai. Nah, bingkainya itu udah saya siapin ya sebelumnya. Saya menggunakan aplikasi Pixel Lab ya untuk pembuatan bingkainya. Maka di sini untuk memasukkan bingkai itu sebenarnya masih dalam bentuk gambar ya. Jadi caranya sama, kita kembali dulu ke menu paling awal seperti ini. Ini adalah menu paling awal. Kita tambahkan yang namanya overlay lagi, karena kan dia termasuk bagian gambar. Kita tekan overlay, kemudian kita tambahkan overlay, dan saya akan pilih dulu bingkainya di dalam HP saya. Karena sebelumnya udah saya buat bingkainya. Buat teman-teman bebas sih mau pakai bingkai atau enggak. Nah, jadi ini bingkainya ya di dalam HP saya. Ini udah saya siapkan, saya buatnya pakai aplikasi Pixel Lab. Jadi sebenarnya bingkai ini adalah PNG ya. Jadi gambarnya itu transparan. Hitam ini maksudnya ini transparan. Jadi kalau udah kita tinggal tambah. Maka dia sudah masuk. Nah, untuk bingkai ini juga sama seperti gambar tadi, bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan. Di sini saya coba atur dulu ya. Cara mengecilkan dan membesarkannya itu tinggal teman-teman seperti ngezoom foto ya. Pakai 2 jari tinggal di zoom gitu. Nah, kemudian kita seperti ini. Oke. Jadi karena di sini kalau kita lihat ini juga masih pendek ya untuk bingkainya. Jadi kita panjangin dulu bingkainya. Tekan bingkainya, kemudian kita geser. Tuh kita geser begini sampai akhir ya. Sama seperti gambar. Jadi kalau nggak sampai akhir kan lucu. Masak di depan bingkainya aja gitu kan. Nah, ini kita geser dulu. Oke. Jadi di sini kira-kira nanti hasil akhirnya itu bakal seperti ini. Jadi udah lengkap banget, ada bingkainya, ada subtitlenya, ada gambarnya, ada backsoundnya. Tuh seperti ini jadinya. Beginilah cara saya bikin video short ataupun mengedit video short itu menggunakan aplikasi CapCut. Nah, jadi kalau teman-teman merasa sudah selesai semuanya, sudah menambahkan backsound, sudah menambahkan gambar, dan yang lain-lain, teman-teman pastikan lagi di bagian akhir videonya. Pastikan di bagian akhir videonya itu sudah rata ya, tidak ada yang berlebih. Kalau seandainya ada yang berlebih ya teman-teman tinggal potong aja. Kan tadi cara potongnya udah saya jelasin. Tinggal tekan aja bagian mana yang mau dipotong, kemudian tinggal pilih bagi di bagian ini. Nah, kalau sudah rata seperti ini, itu artinya teman-teman langkah selanjutnya sebelum menyimpan video ini, pastikan lagi durasinya ya. Jadi durasinya itu tidak boleh lebih dari 60 detik. Kalau punya saya ini kan 42 detik. Artinya ini bisa menjadi video short. Dan posisi HP-nya juga ataupun posisi videonya itu juga potret ataupun berdiri seperti ini. Kalau udah yakin semuanya, kita tinggal tekan aja di bagian pojok kanan atas untuk menyimpan videonya. Maka kita tinggal tunggu proses ekspornya sampai selesai, sampai 100%. Maka selanjutnya kita tinggal upload sekaligus membuat thumbnailnya di aplikasi YouTube. Oke, jadi di sini kita tunggu dulu prosesnya sebentar lagi. Jadi tidak terlalu lama ya kalau kita mengekspor video short itu tidak terlalu lama karena durasinya kan maksimal 60 detik. Nah, nanti saya akan lanjutkan bagaimana cara upload videonya ke YouTube sekaligus akan saya jelasin gimana cara bikin thumbnail video shortnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan upload video shortnya menggunakan aplikasi YouTube. Kita tinggal buka aja aplikasinya. Kemudian selanjutnya teman-teman di sini saya perkenalkan dulu ya. Kalau di channel Zona Tutorial ini udah banyak banget nih video yang saya bahas tentang seputar YouTube. Teman-teman juga bisa join menjadi member saya. Caranya buka channel Zona Tutorial. Yang mau join menjadi member tinggal tekan aja tulisan gabung yang ada di sini. Atau teman-teman bisa menikmati video-video terbaru saya nih, teman-teman bisa lihat
video terbaru yang baru saya upload. Dan masih banyak lagi video yang pembahasannya tentang YouTube. Ya, jangan lupa di subscribe dulu teman-teman yang belum subscribe. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal tekan tanda plus yang ada di bawah. Seperti biasa, kita pilih yang pada bagian buat video short. Karena di sini kita akan mengupload video short yang udah kita edit tadi kan, gitu. Nah, kita tekan aja buat video short. Kemudian nanti tampilannya bakal seperti ini, videonya sudah masuk ya. Dan di sini durasinya juga kelihatan 42 detik. Dan kalau udah kita tinggal tekan tombol selesai. Maka kita tinggal tunggu proses uploadnya ya. Kita tunggu dulu. Kemudian nanti bakal seperti ini. Jadi sebelum kita upload videonya, kita masih bisa menambahkan teks. Misalkan teman-teman ingin menambahkan teks atau merubah filter videonya. Kalau serasa sudah yakin ya teman-teman tinggal tekan aja di pojok kanan itu ada tombol berikutnya. Kemudian nanti tampilannya bakal seperti ini. Jadi disinilah tempat kita mengganti thumbnail. Kalau memang teman-teman pengen ada thumbnail video shortnya. Kadang kan thumbnail video short itu nggak sesuai gitu ya, kurang menarik. Nah disinilah tempat kita membuat thumbnailnya. Nanti saya akan jelaskan. Pertama kita pilih dulu visibilitasnya. Kita tekan. Di sini ada 3 pilihan ya. Ada public, artinya kalau kita pilih yang public, maka setelah selesai upload ini sudah bisa langsung tayang. Artinya bisa dilihat sama semua orang. Kalau tidak public, artinya hanya orang yang punya linknya. Kalau pribadi ya berarti hanya kita sendiri. Nah, biasanya saya itu menggunakan yang jadwalkan. Jadi saya itu bikin video short itu, uploadnya itu terjadwal. Kita tinggal tekan aja di bagian ini. Kita pilih nih tanggalnya. Misalkan saya pengen uploadnya tanggal 28 misalkan. Kemudian saya tekan OK. Dan di sini kita tentukan jamnya. Misalkan jam 19 atau jam 7 malam. Saya tekan aja 19. Maka tinggal tekan OK. Maka secara otomatis, walaupun kita sibuk, walaupun kita sedang dalam perjalanan, maka nanti dia akan tayang otomatis sesuai jadwal ini. Ya, berarti dia bakal tayang tanggal 28 jam 7 malam. Jadi ini sangat membantu ya, settingan jadwalkan ini sangat membantu untuk kita yang punya kesibukan. Tapi kalau teman-teman mau pilih yang public juga nggak apa-apa, berarti langsung upload, langsung tayang kan gitu. Kalau udah tinggal tanda ini aja ya, kembali. Nah, di sini udah jelas ya, berubah dia. Jadi pada bagian visibilitas ini tergantung kita masing-masing. Mau langsung dia ditayangkan atau mau tayangnya itu kita yang menjadwalkan. Jadi walaupun kita sibuk ya, dia akan tayang otomatis. Kalau udah teman-teman tinggal kasih judulnya. Ya, tinggal kasih judulnya misalkan kapan. Ini kan kontennya tentang kapan gajian ya. Misalkan seperti itu. Jangan lupa dikasih hashtag short ya. Karena ini merupakan video short. Jadi judul ini bebas ya, tergantung dari konten teman-teman. Sesuaikan aja sama judulnya, sama isi kontennya ya. Judulnya samakan dengan isi kontennya. Kalau udah di sini ada tanda pensil nih, teman-teman mungkin banyak kelewatan pada bagian ini. Padahal kalau kita tekan tanda pensil di sini sebelum kita upload nih, sebelum kita tekan tombol upload, kita tekan nih tanda pensil. Maka di sini kita bisa merubah thumbnailnya. Jadi ini ada bisa kita geser-geser pada bagian bawah ini. Kita tentukan aja. Thumbnailnya mau yang seperti apa tuh, kita tinggal pilih aja teman-teman. Nah di sini saya sudah menentukan nih thumbnailnya. Pada bagian ini saya bikin thumbnail nih, misalkan seperti ini ya. Kalau udah tinggal selesai. Maka langkah selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, thumbnailnya bakal seperti ini. Jadi sesuai dengan keinginan kita, bukan dari YouTube lagi. Kalau udah yakin semuanya, thumbnailnya sudah, judulnya sudah, visibilitasnya juga sudah oke. Langkah terakhir kita tinggal tekan upload video short. Maka kemudian langkah selanjutnya kita pilih koleksi di pojok kanan bawah. Dan kemudian kita tekan pada bagian video Anda. Kemudian di bagian ini kita bisa lihat proses uploadnya itu sedang berjalan. Nih teman-teman bisa lihat, kita tinggal tunggu aja, nggak begitu lama. Jadi di sini punya saya ini masih tergembok ya. Kenapa tergembok? Karena dia belum public. Karena dia dijadwalkan, dia bakal public otomatis sesuai jadwal yang saya tentukan tadi, tanggal 28. Jadi meskipun kita uploadnya di tanggal 1 misalkan, terus kita pengen tayang videonya tanggal 10, itu bisa pakai settingan jadwalkan tadi. Tapi kalau pengen langsung di public ya juga nggak apa-apa, nanti dia bakal langsung public. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa habis ini teman-teman bisa lihat video-video saya yang sebelumnya. Siapa tahu ada ilmu lain ya yang teman-teman butuhkan dan sudah saya jawab dalam videonya Zona Tutorial. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.